Halo, sebelum menonton pasti teman-teman sudah lihat judulnya. Ya, ini tugas kuliah saya, Audrey Albin Atala, mahasiswa tingkat awal Teknik Perencanaan Wilayah Kota atau PWK. Di PWK ini kita nggak cuma belajar soal ngebangun kota, tapi juga belajar gimana pembangunan itu berpengaruh ke manusia dan lingkungannya. Tugas kuliah ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk teman-teman yang menonton dalam memahami kondisi sosial dan pembangunan, khususnya pada kasus yang ingin saya bahas, yaitu jual beli komodo. Labuan Bajo sama Taman Nasional Komodo sekarang jadi salah satu destinasi wisata top di Indonesia. Tapi di balik tempat wisata yang masih makin cakep, ternyata banyak juga hal yang berubah. Bukan cuma pemandangannya, tapi juga kehidupan masyarakat lokal yang makin terpinggirkan. Masalahnya tuh bukan karena ada pembangunan aja, tapi karena cara membangunnya ini bikin masyarakat lokal makin tersisih. Contohnya kayak pantai-pantai yang dulunya bisa diakses bebas, sekarang udah dipagari sama hotel-hotel mewah. Terus pemerintahannya juga naikin NJOP atau nilai jual objek pajaknya sampai 10 kali lipat. Katanya sih biar tanah nggak dijual murah, tapi malah bikin warganya susah bayar pajak sampai kepepet jual tanah ke investor. Konflik pun muncul antara warga adat dan pengusaha. Di tanah mereka sendiri, mereka malah seperti kayak orang asing. Kalau di PWK kita kenal yang namanya konsep man in the space. Intinya ruang itu harusnya dibikin dengan mikirin manusia sebagai pusatnya. Terus ada juga istilah gentrifikasi, yaitu ketika warga lokal tersingkir gara-gara masuknya pembangunan besar-besaran. Nah, dua hal ini kejadian di Labuan Bajo dan sekitar Pulau Komodo. Pembangunannya itu top down, pemerintah kasih kebijakan ke warga tanpa melibatkan warganya. Ruang publik malah dijadiin ruang eksklusif buat segelintir orang. Ada beberapa hal yang bisa dilakuin dari sudut pandang PWK. Solusi pertama ini bikin jalur akses umum ke pantai. Jadi walaupun ada hotel di sepanjang pantai, tetap harus ada jalur buat masyarakat lokal ataupun siapapun yang mau ke pantai. Bisa dibuat tiap 200 meter misalnya pakai jalur berjalan kaki yang aman dan jelas. Lalu solusi kedua, disisakan ruang khusus buat zona komunitas, misalnya di dekat area wisata. Pemerintah atau pengelola bisa nyediain tempat buat UMKM lokal jualan atau buat panggung kecil pertunjukan budaya. Jadi wisatawan bisa belanja langsung dari warga, nonton tarian daerah atau nyobain makanan khas tanpa harus semua dikontrol oleh hotel. Ini cara biar masyarakat gak cuma nonton pembangunan tapi juga ikut di dalamnya. Intinya pembangunan itu boleh aja, tapi ruangnya harus diatur supaya semua orang tetap punya tempat, gak cuma investor saja. Yang namanya komodo itu kan cuma ada di Indonesia, dan wajar kalau pemerintah atau investor itu melihat sebagai peluang besar. Tapi pembangunan yang harus dilakukan juga memikirkan ruangnya juga, bukan cuma ruang buat manusia tapi juga buat komodonya. Kalau semua direncanain dari atas tanpa ngelibatin warga, ya wajar aja kalau akhirnya banyak yang dirugikan. Dari kacamata saya sebagai mahasiswa PWK, pembangunannya itu harus bottom up atau dari warga juga dilibatkan dan dibikin bareng-bareng supaya hasilnya juga bisa dinikmatin bersama-sama. Labuan Bajo atau Pulau Komodo mengajarkan kita satu hal penting, yaitu ruang bukan sekedar lahan kosong tapi tempat orang hidup, tumbuh, dan saling berinteraksi. Kita sebagai masyarakat harus percaya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun dalam proses dan hasilnya. Dan untuk itu kita harus selalu ingat bahwa seindah apapun ruang bentuknya, harus tetap berpihak pada manusia dan lingkungannya. Karena ruang itu hak dan pembangunan itu tanggung jawab.